Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi pemasaran level global. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih komunikasi pemasaran itu? Jadi komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Jadi tujuan di dalam sini ya sudah jelas, seperti untuk meningkatkan konsumen. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran level global? Jadi komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Jadi dari kata global saja kita sudah bisa memahami bahwa cakupan dari komunikasi pemasaran level global ini itu cukup besar, sehingga itulah yang membedakan antara komunikasi pemasaran level individual ataupun komunikasi pemasaran level organisasi. Jadi poin selanjutnya ada bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran. Apa saja sih bentuk-bentuknya? Jadi yang pertama ada personal selling. Jadi yang dimaksud dari personal selling adalah komunikasi yang dilakukan antar individu. Jadi di mana tenaga penjual ini berusaha untuk menginformasikan kepada calon konsumen atau calon pembeli agar ia tertarik dengan produk yang kita tawarkan, sehingga ia mempunyai keinginan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Oke, poin yang kedua yaitu advertising. Di mana yang dimaksud dengan advertising adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Kemudian ada poin ketiga yaitu sales promotion, di mana yang dimaksud dengan sales promotion adalah kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang dengan terjadinya aksi pembelian secara cepat terhadap suatu produk dengan cara yang kreatif. Contohnya seperti menggunakan voucher, kupon, undian, dan lain-lain. Poin keempat ada public relation, di mana yang dimaksud dengan public relation adalah upaya hubungan masyarakat perusahaan membantu perkembangan baik di antara unsur-unsur pokok perusahaan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Poin berikutnya ada strategi komunikasi pemasaran global. Jadi yang bisa kita lakukan, yang pertama ada sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara lokal ataupun regional. Kemudian yang kedua ada masing-masing merek perusahaan harus memiliki kepribadian merek yang kuat. Jadi merek ini mempunyai daya saing tersendiri. Kemudian poin selanjutnya ada isu-isu dalam pemasaran global atau kendala-kendala yang biasa kita temui di dalam pemasaran global, seperti yang pertama perbedaan bahasa yang bisa membuat salah penafsiran. Kemudian yang kedua ada ketersediaan media seperti kurangnya infrastruktur dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kendali pemerintah. Di sini pemerintah biasanya membuat peraturan mengenai periklanan dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu ketersediaan agen periklanan. Yang kelima ada ketentuan dalam promosi penjualan. Kemudian yang keenam kemunculan media mutakhir. Kemudian poin selanjutnya ada mengembangkan program komunikasi dan promosi total yang efektif. Jadi apa-apa saja yang perlu kita lakukan agar komunikasi promosi kita menjadi lebih efektif. Poin pertama ada
mengidentifikasi audiens yang dituju. Jadi sebelum kita terjun, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu audiens kita yang akan dituju seperti apa dan bagaimana mereka. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita bisa menentukan tujuan komunikasi. Jadi si komunikator ini menentukan tujuannya agar komunikasi tersebut terarah sesuai dengan yang komunikator inginkan. Kemudian selanjutnya kita bisa merancang pesan. Jadi di sini si komunikator akan berusaha untuk membuat pesan seefektif mungkin agar calon pembeli atau konsumen ini dapat tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian poin selanjutnya memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdapat dua jenis, yaitu personal yang dilakukan secara langsung ataupun non-personal yang dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan media. Kemudian poin selanjutnya ada menentukan total anggaran promosi. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam menentukan total anggaran promosi, yang pertama sesuai kemampuan, kemudian yang kedua presentasi penjualan kita, kemudian yang ketiga keseimbangan persaingan, kemudian yang keempat adalah tujuan dan tugas. Kemudian poin selanjutnya membuat keputusan atas bauran promosi marketing. Kemudian poin selanjutnya mengukur hasil promosi yang kita lakukan.